program di LPDP itu jadi macam-macam sekarang, termasuk beasiswa santri, kantongin IELTS, terus kemudian kita mau daftar LPDP. Nah, apakah kita itu mendaftar paralel? berawal dari mau dulu, tentang bahwa saya mau, jadi kita akan mencari jalan, kan psikologisnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam kenal. Saya Dwi, saya dan Mbak Nini sama-sama dosen di Fakultas Hukum Unram. Saat ini saya sedang menjalankan kuliah S3 di Inggris, di University of Sheffield. Jadi, kalau ada yang merasa seperti saya, mahasiswa yang levelnya B aja, kemudian apa saya bisa ya? Jawabannya lihat saya, gitu ya. Jadi saya semua punya peluang ya Bu ya. Jadi semua kalau punya saya peluang. Orang bisa mestinya. Akhirnya, ikut juga tuh yang kecil tuh. yang kecil ikut nimbrung dia. Gimana kabarnya Bu? Tuh. Mama ya. Iya, mama ini, aduh, anaknya ikut nimbrung. Ada Mbak Erlis juga itu, aduh. Alhamdulillah, Ibu gimana Bu? Alhamdulillah, baik. Terakhir kita itu di ini Bu ya, di IUS itu kan Bu, yang ngopi-ngopi? Iya, kayaknya udah, iya sih. Iya, Desember itu kan Bu. Sudah. Sekarang itu Senyum Desa yang organisasi ini terbentuknya itu setelah Bu Dwi berangkat kayaknya. Selamat ya. Iya, jadinya waktu itu kebetulan adik lagi pulang kuliah, terus saya bilang, daripada gabut, kita bentuk organisasi pengabdian aja, gitu kan. Kan kebetulan kami punya bidang yang sama, Bu, hukum laut tuh. Nah, jadinya daripada kita hahong-hahong, nongki-nongki nggak jelas, ya udah mending kita pendampingan nelayan aja, gitu. Nah, jadi program yang sedang berjalan, insya Allah sekarang kita ini sedang proses pengumpulan dana. Juli insya Allah kita bakal adain konferensi nasional, itu sekaligus buat transfer of knowledge dari akademisi, praktisi ke para nelayan itu tadi. Karena mereka membutuhkan, advokasi gitu loh Bu, karena mereka kan sering kerusakan alat tangkap tuh. Bu Erlis, nah itu. Berarti, halo, assalamualaikum semuanya, ada Bu Erlis. Iya, ada Divya juga ini. Assalamualaikum, Arya. Baik Mila, assalamualaikum, selamat pagi, menjelang siang. Sudah iya di sana siang ya Bu, siang pagi Bu? Jam 12 kurang, jadi siang. Bu Erlis juga berarti ya. Waalaikumsalam Mas Arya. Jadi Bu Erlis penting untuk ikut ini sebenarnya lebih krusial bidangnya. Iya, makanya saya sedang memprogramkan nih Mbak Erlis buat jadi pembicara nih gitu. Tapi masih memformulasikan kira-kira topik yang tepat apa ya gitu. Terus sambil kita nunggu audiens Bu, di sana tuh sekarang lagi summer lagi apa Bu? Oh ini akhir winter, akhir musim dingin, jadi baju saya masih musim dingin ya? Lebih tipis karena sudah akhir winter atau musim dingin. Jan, assalamualaikum Jan, ini dari sini. Ini sudah akhir winter. Bacanya sudah mulai. Berarti udah sekitar berapa Bu? 10 derajat? Betul. 10. Ya. Hangat lah Bu ya itu kalau 10 ya. Ya, lumayan lah. Karena biasanya kan 4, 0. 2, iya. Ntar ya isi. Minus. Ya. ya Bu. Waalaikumsalam. Wah ramai nih. Karena kita mengundang pembicara yang sangat ini jadi ramai banget nih. Ya, Jan. Oke. Iya, jadi udah mulai anget di jalan, bunga kan cantik ya. Sheffield ini kota yang cantik. Jadi dia 10 Mas Arya, 10 bukan minus 10 derajat itu sudah mulai anget. Iya. Iya kan Bu Nini dulu pernah ke Belanda, jadi agak relate sama cuacaan ini. Minus. Subuh masih jam-jam 7 gitu Bu? Masih. Apa jam-jam 7 ya? Tapi subuh jam 7.
tidur. Kalau kemarin jam 4 sore udah gelap, sekarang jam 5 gitu. Jadi ya udah masih agak terang ya. betul sekali. Terus studi gimana Bu kabarnya? So far so good ya, alhamdulillah. Ayo Nini ditunggu. Nini rencana mau kemana? So far so good. Kemarin tuh karena Bu Dwi cerita kan yang waktu kapan hari kita diskusi di IUS yang masalah Belanda itu, kan ini tuh pengen sebenarnya kembali lagi ke Belanda. Cuman antara idealis dengan realistis gitu loh Bu, karena Belanda juga bukan English speaking country. Takutnya kan ini bawa anak kan, nah takutnya dia juga jadi ngelek gitu bahasa Indonesia, apa Inggris, Belanda gitu, jadi bingung gitu. Nah jadi ini harus realistis kayaknya mungkin ikut Bu Dwi nih gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, mudahan Bu ya. Sekarang lagi masih tahap persiapan, amin ya Allah, mudahan jadi lancarin. Ya. Kalau Mas Arya, punten ya nih, saya respon Mas Arya, saya kaget tadi kirain -10. Saya paling banter itu pernah sampai -4 Mas Arya, dan itu traumatis dingin. Iya dingin banget nggak sih Bu, -4, tapi di rumah ada heater kan Bu? Di rumah ada heater, jadi jadi tiap daerah tuh agak beda karakter cuacanya. Waktu itu saya sedang ke Oxford. Oxford itu ada di wilayah yang lebih selatan dan itu cenderung lebih dingin gitu. Jadi kapan saya pikir sama kayak Sheffield. Sheffield agak hangat waktu itu. Jadi saya kurang persiapan. Saya pakailah jaket yang standar banget gitu. Coat, bukan jaket winter. Saya pakai coat, gaya-gaya pakai coat. Ternyata itu kurang cocok di cuaca Oxford yang dingin banget. Ada yang mau ke Oxford di sini? Ayo, bisa banget kayaknya. Rahma Prati, Assalamualaikum. Kalau ini Bu, angin gimana Bu? Berangin kah di sana atau dingin? Angin ya? Karena cuacanya berubah-ubah terus ya kalau Inggris ini, jadi kita sangat rely on perakiraan cuaca. Jadi kita lihat nih hari ini bakalan hujan kah atau angin kah segala itu. Jadi sedang angin sekarang, betul, sedang agak angin sih. Suami gimana Bu? Jet lag nggak kemarin? Nyampe sana? Yang paling dia susahkan adalah dia harus makan nasi tiap hari. Itu. Iya. Dan beras itu mahal. Iya, betul beras tuh mahal. Itu yang karena dia harus makan nasi tiap hari dan beras itu mahal. Aduh, ya Allah, itu anunya ya. Wrap, kalau di sini kita kan nyebutnya kebab ya. Kalau kebab itu kan beda dengan wrap sebenarnya. Kalau kita kan kebab itu dibungkus kan. Bungkus apa sih kayak adonan tepung yang dibungkus itu kan. Kalau disebutnya wrap. Yang kebab itu daging-daging yang dipotong, yang ditusuk-tusuk itu betul. Jadi padahal itu makanan Turki, bukan makanan UK. Iya. Belum lagi kalau kurang beberoknya, Bu. Iya. Beberok, pelecing. Indonesia. Tiap hari. Tapi ada toko Indonesia gitu, Bu. Kayak apa sih namanya dulu, saya lupa. Kayak Windy. Toko Asia. Ada. Saya ngulik-ngulik nih, Bu. Persiapan, weh. Amin. Amin, ya Allah. Semoga bisa mengikuti jejaknya. Ini karena udah 9 orang, Bu. Kita mulai, Bu, ya. Oh, boleh ya? Oke, siap. Mungkin perkenalan diri dulu, Bu. Karena kan nggak semua nih tahu siapa kira-kira latar belakang narasumber hebat kita pada hari ini, Cia. Oke. Tidak hebat, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam kenal. Saya Dwi, saya dan Mbak Nini sama-sama dosen di Fakultas Hukum Unram. Mungkin di sini ada beberapa mahasiswa dan yang bukan mahasiswa. Saat ini saya sedang menjalankan atau berikhtiar gitu ya, menjalankan kuliah S3 di Inggris, di University of Sheffield. Jadi tujuan saya adalah mengencourage teman-teman biar semangat aja dulu. Tunjuk tangan yang mau sekolah ke luar negeri di komen biar lebih aktif ya nih. Iya, siapa yang nggak mau sekolah ke luar negeri? Ini yang hostnya aja pingin, Bu. Aduh, ngumpet-ngumpet. One step ahead kayaknya, amin ya. Amin, ya Allah, semoga dipermudah. Jadi itu saya pikir tuh tahun 2022, Bu. Tapi saya sempat salah tulis kemarin. Terus saya pikir-pikir, lah 2022 kan Ibu udah berangkat ya, berarti 2021.
Nah, kira-kira itu dari yang tahun 2021 sama 2022 ada nggak sih Bu perbedaan yang signifikan terkait persyaratan, apa gimana segala macam untuk LPDP-nya itu Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Amin ya. Tapi pertama-tama saya mau bilang, Mbak Dini makasih pertanyaannya. Tapi pertama-tama saya mau bilang, kenapa saya tanya siapa yang mau keluar negeri? Jadi semuanya itu berawal dari mau dulu ya, teman-teman. Iya. Ya kan. Jadi berawal dari mau dulu, bilang bahwa saya mau. Jadi kita akan mencari jalan, kan psikologisnya begitu ya. Jadi kita mau dulu, dari mau kita pasti bakal cari jalan. Kayaknya nggak ada yang nggak mungkin gitu karena sebagai mahasiswa S1 dulu saya juga bukan yang outstanding. Kalau Mbak Nini, Bu Erlis, Nisa, teman-teman lain yang ada di situ dan itu mahasiswa outstanding sejujurnya gitu ya, IPK-nya bagus, aktif di kelas, sampai saya aja notice gitu, ya kan. Tapi kalau saya bukan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa saya tuh bukan mahasiswa yang outstanding, IP saya biasa-biasa aja, saya lulus S1 dengan IP 3,11. Sangat tidak membanggakan ya. Cuman 3,11 karena saya anak wapala, saya banyak main, saya pernah ketiduran waktu ujian akhir semester. So, kalau kalian berarti kita di perahu yang sama gitu kan. S2 juga gitu. Saya juga enggak outstanding banget. Saya lulus cuma dengan IP 3,30. Enggak nyampe 3,5. Jadi kalau Mbak Nini bilang pengen, ya udah, kalau Nini sih atau yang lain pasti tidak ada keraguan. Tapi kalau ada yang merasa seperti saya, mahasiswa yang levelnya B aja, kemudian apa saya bisa ya? Jawabannya lihat saya gitu ya. Kayak saya Semua punya peluang ya Bu ya. Jadi Semua kalau punya saya peluang. orang bisa mestinya gitu. Karena standar bawahnya lihat saya aja gitu. Gitu loh Mbak Nini. Terus kalau nggak insecure berarti Bu ya. Insecure, aduh. Biasa aja. Itu bukan prestasi yang terlalu gimana-gimana. Jadi kalau soal pertanyaannya, nanti saya share ya linknya. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau enggak antara penerimaan LPDP 2021. Justru saya lihat lebih besar peluangnya Mbak Nini dan teman-teman. Jadi makin banyak yang bisa kita. Jadi program di LPDP itu jadi macam-macam sekarang, termasuk beasiswa santri. Kalau ada yang backgroundnya santri, misalnya di sini ada yang background santri, jadi sekarang dibuka tuh beasiswa untuk jalur santri, jalur dosen untuk Nini, dan itu BPI khusus dipisahin, jadi enggak lagi. Jadi teman-teman yang bukan dosen aman kuotanya. Nggak perlu harus bergulat dengan yang memang sudah berlatar belakang akademisi. Betul. Iya. Saingannya tidak lagi sama teman dosen. Dosen punya jalur dia sendiri sana. Kalian ngumpul sama dosen, biarin yang lain berebut dengan fair gitu ya. Jadi beasiswa santri, beasiswa mahasiswa berprestasi, misalnya kalian ketika kuliah IPK dapat cum laude segala macam, itu ada jalurnya sendiri. Kalau kalian kurang bahasa Inggrisnya, LPDP ngasih pelatihan bahasa Inggris bahkan sampai 2-3 kali sampai cukup nilai yang dibutuhkan untuk sekolah ke luar negeri. Yang PKBI itu ya Bu ya? Istilahnya PB, pelatihan bahasa. Oh gitu. Itu dalam waktu 3 bulan. Berarti 3 bulan ya Bu ya? Betul. Itu berarti 2-3 kali percobaan ya? Betul. Tes IELTS-nya itu. Betul. Jadi semuanya ditanggung sama LPDP. Jadi teman-teman, kalau misalnya saat ini bahasa Inggrisnya relatif masih di bawah 550 untuk TOEFL dan di bawah 6 untuk IELTS, sebaiknya mengambil atau melamar beasiswa yang misalnya daerah afirmasi, atau mengambil beasiswa. Nanti cek di link di websitenya LPDP ya. Kalau yang pengen tahu lebih lanjut, ini saya share nomor HP saya aja deh, nomor WA saya ya. Wih, Ibu, sungguh panutan Ibu ini. Encouraging study abroad ya Bu ya. Oke, itu nomor WA saya, itu nomor Indonesia yang saya masih pakai hanya untuk WA gitu ya. Jadi teman-teman yang
saya agak susah menjelaskan ngasih link dan segala macam, tapi nanti yang beneran serius pengen apply, saya bisa Hmm. kasih apa aja deh yang kalian butuhin gitu ya. Kalau Mbak Nini juga kalau misalnya, tapi saya pikir dosen udah jalur khusus, insya Allah. Iya itu Bu, aduh. Tapi tetap aja Bu, walaupun dosen nih kita tetap terbayang-bayang IELTS. Sekarang saya nih kalau tidur tuh kebayangnya tuh IELTS, IELTS, IELTS gitu Bu. Nah, untuk persiapan nih Bu, dulu waktu awal banget sebelum persiapan ke arah sini, sekarang udah sesuai dengan goal, segala macam tuh awalnya Ibu mulainya dari berapa starting pointnya IELTS-nya tuh Bu? Oke, jadi saya mulai dari 5,5 Hmm, IELTS-nya. Mas. Mungkin sekitar 500 kali ya kalau TOEFL gitu. TOEFL. Hmm. Tapi emang Ini kalau dari struktur TOEFL dan IELTS nggak bisa disandingkan, Bu ya. Karena kan IELTS tuh dia ini banget ya, apa tuh namanya advance banget gitu, apalagi yang academic test namanya Bu ya, academic test kalau nggak salah itu. Nah, terus ini ada pertanyaan Bu sekitar IELTS tadi. Untuk ya siap. persiapan IELTS atau TOEFL, kalau mulai dari level beginner gitu Bu, gimana tuh Bu? Mhm. Kira-kira? Halo, Mbak Baik Mila. Terima kasih ya pertanyaannya. Waalaikumsalam. Oke, jadi maksudnya mulai dari level beginner untuk nyampe 6 gitu kali ya. Kan yang dibutuhin biasanya 6. Em, tergantung sih. Maksudnya kalau kita fokus ke situ, menghabiskan lebih banyak waktu, 3 atau 6 bulan saya rasa relatif cukup lah ya untuk mencapai itu. Artinya kita udah punya basic sebenarnya, tapi butuh untuk lebih mengenal pola soal di IELTS dan sebagainya, mungkin 3 sampai 6 bulan. Itu jawaban saya. Kalau misalkan untuk tujuan luar negeri, Bu, ini udah punya IELTS nih, Bu. Misal nih, anggap aja 6,5 atau 7 lah gitu ya, kan sesuai lah biasa. 6,5 7 kita udah kantongin IELTS, terus kemudian kita mau daftar LPDP. Nah, apakah kita itu mendaftar paralel, ada LPDP-nya bersamaan dengan universitas, ataukah LPDP dulu baru universitas, atau universitasnya dulu bahkan gitu, Bu? Untuk amannya daftar universitas dulu. Cuma Pegang LP dulu berarti ya, Bu ya? ya, em, jadi untuk amannya cari universitas dulu. Cuman kalau belum dapat universitas pun ada beberapa program LPDP yang tidak mewajibkan dapat universitasnya duluan gitu. Jadi kalau ngambilnya istilahnya di LPDP itu ada beberapa paket, istilahnya kalau misalnya di restoran tuh menunya tuh ada banyak tuh LPDP. Salah satu menunya adalah beasiswa umum. Nah, beasiswa umum inilah yang mewajibkan untuk punya untuk punya letter of acceptance atau harus diterima dulu di universitas tertentu baru daftar LPDP gitu. Jadi syarat untuk daftar LPDP-nya punya bukti sudah diterima di universitas tertentu. Tapi alhamdulillahnya tidak semua menu atau tidak semua program beasiswa di LPDP itu mewajibin punya LOE atau letter acceptance atau tanda bukti penerimaan dulu. Beberapa justru tidak mewajibkan itu, termasuk yang beasiswa daerah afirmasi. Cuma nanti dicek teman-teman daerahnya ini masuk enggak dari daerah afirmasi. Kemudian juga ada beasiswa apa istilahnya ya untuk mahasiswa berprestasi begitu. Jadi ketika S1-nya mungkin bagus prestasinya di kampus dibuktikan dengan IP itu bisa lamar itu dan tidak wajib untuk punya LOE dulu gitu ya. Seperti teman. Nah, terus untuk segi seleksi lah nih Bu ya gambarannya. Kita nih kayak simulasi Bu, simulasi. Sekarang contoh misal saya nih mau daftar LPDP nih sekarang. Kita udah kantongin IELTS gitu. Terus udah mau daftar LPDP nih. Itu buat akun dulu, mulai dari buat akun, seleksinya apa aja, sampai dengan berkas motivational letter, apa aja tuh Bu yang dibutuhkan tuh. Betul. Jadi Nini udah pengalaman ya sepertinya nih Mbak Nini. Iya, Mas Arya, Nizia dan teman-teman Jan juga kalau misalnya Mbak Mila tertarik untuk daftar itu lebih sering pantengin websitenya LPDP, ya kan? Jadi mereka tuh kayak update terus Mbak Nini. Jadi update terus program-program apa aja yang
mereka lagi kembangin gitu. Jadi mereka sangat mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Jadi kayak program-program LPDP itu nambah terus. Jadi teman-teman coba sering-sering pantengin websitenya LPDP. Mungkin nanti mereka nawarin kursus bahasa Inggris gratis di luar program beasiswa dan sebagainya. Tuh. Jadi mulai dari kalau saran sederhana dari saya adalah sering-sering pantengin websitenya. Itu deh. Itu dulu gitu, baca, lihat, akrabkan diri kita dengan apa yang mereka mau, gitu kan, intinya gitu. Untuk keterima beasiswa intinya adalah mereka punya syarat dan kita memenuhi syarat itu. Untuk memenuhi syarat itu kita harus paham apa yang mereka mau. Soal S2, ini teman-teman mungkin banyak yang mau S2 Mbak Dini ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang S2, di situ ada persyaratan soal IC. Jadi pertanyaannya tuh kayak agak idealis sih. Apa kontribusimu untuk Indonesia? Nanti pertanyaannya kayak gitu. Jadi teman-teman diminta mendeskripsikan dengan sekolah di luar negeri dan ilmu gelar yang teman-teman dapat, itu nanti kontribusinya buat Indonesia apa? Jadi jangan memberikan misalnya jawaban yang kayak superhero gitu yang mau merubah sistem pemerintahan misalnya atau apa. Itu rasanya sulit. Jadi harus yang terlalu jauh. tapi Yang bisa di achievable. ya. Iya. Nah, untuk itu mungkin teman-teman belum punya gambaran, nanti kontak saya. Saya punya beberapa contoh motivational letter, kemudian Ini Bu. iya. Ini harta karun ini. Nanti minta saya di WA itu yang mau, nanti saya kulik-kulik dulu ini saya. Karena apa tuh short essay-nya itu saya udah kepo-kepoin tuh Bu. Short essay-nya tuh kayak agak tricky gitu loh Bu. Saya takut kayak apa yang saya tulis itu ternyata menurut recruiter apa bahasanya, apa yang recruiter ya bahasanya ya. Iya, interviewernya itu mereka merasa kayak ini berlebihan gitu. Padahal menurut kita itu kayak biasa. Jadi kita butuh banget sebenarnya tuh Bu contoh-contoh, apa segala macam. Nanti saya mungkin saya izin share nomornya Ibu kali ya setelah Sunday Talk ini melalui story Instagram setelah posting live Instagram. Terus mengenai seleksi Bu, tahap pertama yang kita lewati setelah kita administrasi lolos, terus apa tuh Bu seleksinya? Itu mirip-mirip tes PNS ya, CAT yang berbasis SKD. Apa sih itu yang seleksi berbasis komputer. Saya kurang, pokoknya dia berubah-ubah istilahnya ya. Jadi seleksi berbasis komputer itu basically nanyain soal ya soft skill yang disampaikan sama Mas Rian minggu lalu, misalnya pengetahuan umum, matematika dasar, kayak deret-deret angka, mirip lah sama tes SKD Bu ya. Ya ampun, saya harus les matematika lagi Bu, berarti nih Bu. Tapi saya enggak. Jadi kita bagusnya di LPDP itu dia tidak misalnya harus berimbang di matematika harus segini, bahasa Inggris harus segini, itu baru lulus kayak gitu, tidak. Jadi saya memang ya bagaimana orang sosial gitu, emang saya masuk betul dari matematika kan. Jadi yang saya lakukan adalah saya mempertajam di yang mana yang saya pede bahwa itu skill saya bagus di situ. Misalnya bahasa Inggris. Jadi saya tajamin aja bahasa Inggrisnya atau bagian psikologinya. Saya lupakan matematika. Mungkin nilai matematika saya 0 mungkin atau 2 mungkin ya, kurang tahu. Jadi saya ada passing grade-nya Bu? Ada passing grade-nya tapi bukan per item, secara keseluruhan. Oh, per total. Selama itu masih, semoga saya sekolah apply LPDP itu passing grade-nya masih per total juga, Bu. Karena kalau misalkan udah per item kayak CPNS tuh harus nangis-nangis lagi saya. Betul. Berarti apa aja tuh, Bu? Bahasa Inggris, matematika, psikologi sama psikologi, soft skill juga ya. Soft skill, oke. Terus setelah itu administrasi, terus kita tes kemampuan dasar lah bahasanya Bu ya, kemampuan dasar. Kemudian setelah itu apa Bu tahapnya setelah kemampuan dasar itu? Interview. Tapi yang terakhir untuk dosen ya khusus yang BPI itu tanpa interview Mbak Nini. Jadi Mbak Nini lolos CAT udah langsung dapat. Tanya Bu Erlis deh. Kalau nggak salah dia tanpa interview. Oh gitu. Nggak ada bidang gitu ada Bu ya? Tapi kalau yang mau S2 ada teman-teman yang S2 nih yang mau S2. Kalau yang BPI itu tanpa interview terakhir ya, saya kurang tahu tahun berikutnya karena mereka suka berubah-berubah aturan. Betul. Tapi
Tapi kalau teman-teman yang mau S2 ada interview dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman beruntung dan nyampe ke tahap itu, saran saya adalah be truthful. Jadilah jujur apa adanya. Jadi jangan terlalu banyak manual interview di kepala sehingga kita tidak kelihatan being honest gitu ya, tidak kelihatan jujur gitu loh. Iya Bu, itu saya ingat ceritanya Ibu yang waktu kapan hari itu Ibu bilang saya udah nggak ada lagi mikir ngafalin apa interview apa segala macam. Saya tuh cuman mencoba untuk truthful gitu. Tapi kan truthful tuh kadang susah gitu Bu, karena kita kan pengennya kayak jawaban kita tuh perfect, kita itu jawaban kita tuh how to be outstanding di depannya interviewer gitu apa segala macam. Nah, ini mungkin ada kiat-kiatnya Bu, gimana sih udah bisa nyampe ke tahap truthful jawabannya itu Bu? Iya, tapi latihan memang tetap perlu ya, tetap melatih ketenangan gitu Mbak Nini. Melatih ketenangan karena suka pertanyaannya itu out of the box kadang-kadang. Misalnya kayak waktu itu, jadi interviewnya itu teman-teman tidak semuanya ahli di bidang kita. Misalnya kita anak hukum, tapi yang nanya kita bisa jadi orang fakultas ekonomi misalnya, atau orang dari fakultas pendidikan misalnya, dan salah satunya pasti psikolog. Psikolog ini yang menakar kesiapan kita ke apa ya, ke level kesiapan kita lah, terutama ya baik mental maupun psikologis untuk benar-benar sekolah di luar negeri, karena kan kita akan berhadapan sama culture shock dan lain sebagainya, sehingga tuh gitu. Terus pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak gimana sih Bu? Apa tuh namanya? Apa yang akan kamu kontribusikan untuk negara yang sekadar itu, atau dia akan bertanya seputar bidang kita gitu? Masalah disertasi atau apa gitu? Ada soal bidang kita, tapi kita juga jangan jelasnya terlalu detail karena bisa jadi dia bukan orang hukum. Jadi pikirkan atau strategikan jawaban yang umum dan bisa dipahami orang di luar konteks awam. Oke. Satu. Kedua, kalau yang psikolog itu, dari situlah kita perlu nyiapin jawaban yang jujur tadi yang saya bilang. Kayak misalnya, waktu saya itu ditanya, kamu nih ibu kan, gitu, punya anak. Kamu pasti akan meninggalkan anakmu untuk beberapa saat. Bagaimana kamu akan cope sama kondisi, misalnya kangen keluarga, rasa bersalah karena ninggalin anak, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi, jawabannya ya yang jangan terlalu idealis atau terlalu apa gitu ya. Karena saya berjuang untuk negara, maka saya akan memikirkan pribadi misalnya gitu ya. Enggak gitu. Saya ingin memajukan daerah sehingga saya karena kalau misalkan saya di Bu, saya langsung bingung nih Bu, udah mikir ke arah sana, padahal belum aja ngapa-ngapain. Cuma saya mikirnya kayak, ini saya bakal bawa anak gitu. Cuman aman gak sih Bu, kalau misalkan saya kan ada anak, terus kalau ditanya kayak gitu, ini kan kamu bakal ninggalin anak. Oh enggak, anak saya bawa gitu, atau saya jawab kayak gimana tuh Bu jawabannya? Ya bisa, misalnya ini memang dari awal membawa anak, ya udah dengan biaya sendiri saya kan bawa anak itu untuk meminimalisir dampak mental saya misalnya. Atau kalau belum bawa anak, ya kita embrace aja bahwa iya, saya pasti kangen anak saya, itu natural kan. Misalnya jawabannya Natural, betul. saya pasti rindu anak itu normal. Waktu itu saya pikir normal bagi aku yang menghabiskan banyak waktu sama anak, tiba-tiba pisah jauh, kami berdua butuh adaptasi, tapi saya akan misalnya berupaya untuk memaksimalkan teknologi video call tiap hari atau memanfaatkan support system yang ada di sekitar saya untuk ya, itulah jawaban yang truthful ya. Jadi emang bener-bener ya itu yang akan kita lakukan gitu, bukan yang akan memajukan daerah sehingga saya siap bertempur dan berpisah dengan anak saya. Ya bisa, ini adalah jihad saya Pak, saya rela mati demi udah kelar. Iya, saya rela meninggalkan anak suami saya demi gitu. Nah terus Bu, ini nih yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Kan kita tadinya itu harus bawa LOE dulu, bawa penerimaan dulu dari universitas. Nah, kira-kira kita tuh harus daftar ke berapa universitas tuh Bu? Dan apakah itu sistemnya kita hanya masukkan satu universitas ke dalam LPDP-nya, kita ajukan satu, atau
semuanya langsung kita gondol gitu, satu karung yang kita keterima itu gitu. Gimana tuh Bu? Oke. Jadi LPDP punya list universitas dan fakultas yang mereka akan biayai kalau kita diterima di situ gitu. Ada ratusan universitas dunia. Jadi LPDP cover sekitar 200 top university in the world. Sheffield tempat saya itu masuk top 100 gitu ya. Universitas terbaik di dunia. Jadi daftar universitasnya itu ada di websitenya LPDP untuk yang luar negeri. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau daftar? Caranya nanti di formnya LPDP disediakan 3 pilihan universitas. Jadi kita boleh masukkan 3 itu. Misalnya Oh, mau ke 3. Australia, University of Technology Sydney, University of Western Australia, atau University of New England, misalnya begitu. Masukin 3-3 itu. Nah, entah nanti kita keterima di yang mana gitu ya. Alhamdulillahnya, tapi untuk dan teman-teman, LPDP itu cenderung sangat fleksibel soal pilihan universitas. Misalnya ternyata dalam perjalanan kita berjuang mencari LOE, 3-3-nya enggak tembus nih yang kita masukin di form waktu 3-3-nya enggak tembus. Tapi kita lolos dapat beasiswa gitu ya. Jadi misalnya belum punya LOE, daftar beasiswa LPDP, diterima di LPDP. Sekarang bagaimana caranya supaya masuk kuliahnya? Ternyata di uni yang kita daftar waktu awal kita enggak diterima. LPDP itu biasanya fleksibel. Ya udahlah kamu cari yang mana yang nerima kamu asal masih di listnya LPDP. Itu yang gitu. Oh gitu, karena kita sudah kredibel untuk menerima beasiswa, jadi saya pikir itu bakal yang kayak udah ketat gitu Bu. Itu yang akhirnya menjadi beban gitu. Nah, makanya sharing kayak gini nih kita jadi tahu. Saya tuh dari kemarin tuh udah beban banget nih ya. Akhir tahun bakal ini tahun depan bakal LPDP nih, bagaimana LPDP gitu. Terus Ibu waktu ngelamar LPDP, beasiswanya LPDP itu ada ngelamar beasiswa lain juga nggak Bu? Iya, AAS. Tapi enggak keterima AAS ya. Australia waktu itu ngelamar juga, tapi enggak keterima. Jadi yang nerima LPDP. Gitu. Kembali lagi nih Bu, masalah yang masih saya bingungin, motivational letter dan lain-lain. Kemarin saya tuh ada teman Bu di LinkedIn, itu kan kalau misalkan award di LPDP baru keterima kan pasti kayak post gitu kan Bu. Nah, itu tuh dia ngeposting apa sih namanya kayak proyeksi beberapa tahun ke depan 2024 saya akan apa menjadi apa gitu, 2025 menjadi apa, 2026 sampai dengan 2030-an gitu saya sudah menjadi asisten profesor dan lain-lain gitu Bu. Nah, apakah itu akan kita masukkan ke dalam motivational letter kita atau gimana Bu? Bisa juga sih. Itu kan gaya komunikasi tiap orang ya, beda-beda gitu. Jadi all depends on your convenience. Jadi tergantung kenyamanannya gitu. Ini Yusril nih teman saya pelatihan bahasa. Oh ya, hai Yusril. Yusril ini sekarang kerjanya di Facebook Amerika. Dulu adalah penerima beasiswa LPDP beasiswa mahasiswa. Ya, jadi beliau ahli IT dan sekarang kerja di headquartersnya Facebook kalau tidak salah. Anak Lombok. Wow, keren banget. Lanjut itu nih. yang mana Bu yang nanya ini? Yang nanya ya Bu ya? Wah ya itu cara dapat. Padahal dia udah masuk tuh udah. Makanya nih saya langsung bingung yang serius. Nah, kalau ini gimana Bu? Itu cara dapat LO kampus tujuan. Nah, kita jawab aja Bu gimana tuh Bu? Buat teman-teman yang lain. Ya, saya mohon maaf nih. Jadi kalau tidak salah S2 ya, karena saya S3, mohon maaf. Jadi kalau tidak salah ya, itu dengan cara mengkontak admission departemennya. Kalau kita kan namanya di hukum bagian ya, bagian hukum bisnis, bagian hukum perdata gitu-gitu kan. Kalau di luar negeri kan namanya departemen. Itu yang ada bagian administrasinya. Biasanya kalau kita buka website kampus, website ingin kita tuju, nanti mereka akan menyediakan kontak apa aja, masuk ke linknya departemen hukum. Nanti di departemen hukum akan menyediakan kontak
admissionnya atau pendaftarannya itu kemana, itu yang kita kontak. Jujur aja bilang bahwa di email kita ke mereka bilang bahwa nama saya ini, saya bermaksud untuk melamar beasiswa atau saya sudah dapat beasiswa dari LPDP. Sekarang saya keputus-putus ya. Enggak, Bu. Oke, so Enggak. Mungkin jaringan. Nanti akan ada live-nya via YouTube kok, di-upload ulang. tadi. Jadi setelah kita mengkontak admission, jujur aja bilang nama saya ini, saya bermaksud untuk mencari LOE. Bagaimana caranya? Nanti mereka akan respon, dia butuh apa dari kita. Coba kirim CV-mu, kirim syarat bahasa Inggrismu, lalalala. Jadi kita tinggal mengikuti arahan dari mereka. Begitu mereka pikir kita sudah capable untuk masuk bergabung dengan program itu, mereka akan arahkan lagi kita cara untuk memenuhi atau mengisi form dan sebagainya untuk dapat LOE itu. Generalnya begitu. Mungkin tiap uni punya kebijakan masing-masing, tapi secara umum yang perlu kita lakukan awal sekali adalah mengkontak via email pihak fakultas yang ingin kita tuju. Gitu. Nah, Oh, jadi untuk LOE fakultas itu sendiri memang bukan karena kita keterima terus kita dapat, atau kita hubungi lagi berarti, Bu, ya? Kita hubungi lagi berarti mereka. seringnya sih begitu. Kita harus kontak Follow up gitu sampai ya. LOE-nya terbit. Gitu. Terus untuk ini, Bu, apa sih recommendation letter? Butuh nggak, Bu, recommendation letter? Dicek lagi ya, apakah itu dibutuhkan atau tidak. Jika dibutuhkan, untuk yang S2 nih teman-teman yang gabung di sini dan anak hukum, itu bisa kontak saya bisa sediakan recommendation. Oke. Ibu, aduh, Bu. Jadi boleh. Aduh, doain ya, Bu ya, doain ya, Bu ya. Jadi alumni Fakultas Hukum yang serius pengen kuliah di luar atau di dalam mana aja, lalu membutuhkan recommendation letter, boleh deh di refer ke saya gitu. Mungkin saya bisa bantu untuk bagian yang satu. Oh ya Allah, kita butuh berapa sih, Bu, recommendation letter itu? Satu aja apa cukup? Satu atau dua sih, entah dari supervisor. Ada nggak, Bu, kira-kira kayak universitas? Ini recommendation letter tuh untuk universitas dan both untuk universitas dan LPDP atau hanya universitas aja, Bu? Dua-duanya. Oh, LPDP minta, universitas juga minta. Oh, sistemnya kita ngasih apa mereka yang akan hubungi Mereka kita, Bu? minta. Di LPDP ada tuh nanti. Kalau sudah keterima, kalau nggak salah ya Yusril, bener lah ya. Kalau sudah keterima, ada recommendation letter, kalau nggak salah ya. Oke. Waktu itu, Bu, kita kilas balik waktu Ibu sedang persiapan nih, struggle persiapan untuk LPDP gitu, Bu. Berapa lama Ibu mempersiapkan diri untuk bisa menulis motivational letter atau essay dan lain-lainnya, Ibu itu? Kalau fokus 2-3 hari selesai kok. Ya Allah. Tapi aduh, Ibu tuh tadi bilang merendah, wah saya IPK segini, tapi itu Ibu 2-3 hari, saya tuh bahkan sampai dari sekarang, Bu, udah nyari kayak yang saya belum ketemu gitu. Apa itu kayak yang kita memperkenalkan diri, terus kemudian memperkenalkan background kita, akademik background kita, perlukah kita jelaskan dengan rinci, terus apa yang udah kita lakukan, atau gimana tuh, Bu? Organisasi gitu kita masukin semuanya. Jadi ada banyak gaya komunikasi ya. Saya juga ngelihatnya di Google tuh. Waktu itu saya Google karena saya waktu itu minim bantuan gitu. Maksudnya saya tidak tahu siapa yang harus tolong. Waktu itu Lone Ranger lah. Waktu itu masih sedikit yang ngelamar. Jadi saya mikir siapa yang harus yang tahu, udah Google. Jadi saya Google dan di Google itu ada banyak contoh soal motivational letter. Tergantung gaya komunikasi kita itu seperti apa. Untuk saya motivational letter saya itu saya mulai cerita dari masa kecil yang saya suka main guru-guruan gitu, jadi guru. Terus saya suka ngumpulin anak-anak tetangga dekat-dekat rumah, saya jadi gurunya ngajarin apa yang saya bisa. Oh gitu. Iya. Saya sambungin sama motivasi saya untuk jadi dosen misalnya gitu. Jadi intinya bahwa mengajar it's always been my passion gitu ya dari kecil. Itu sesuatu yang passionate buat saya dari kecil. Kenapa saya jadi dosen? Itu motivasinya itu. Misalnya gitu ya. Terus lanjut. Jadi sekolah kita adalah bagian dari memenuhi itu, ya. Sekolah gitu. Karena saya suka mengajar gitu.
Jadi kalau misalkan diceritakan melalui, jadi kalau misalkan diceritakan melalui alur yang mengalir gitu, kayaknya lebih ini ya Bu ya, lebih natural dan truthful gitu Bu ya, Eh, dibandingkan harus menjelaskan gitu. iya ya, tergantung gaya bahasa sih. Kalau saya bilang setiap orang punya style komunikasinya sendiri ya. Saya suka bercerita, jadi gaya itu cocok buat saya gitu. Itu apa namanya, motivation letter, recommendation letter kan tadi setelah keterima. Kalau motivation letter itu pada saat upload pertama kali atau bagaimana Bu? Motivation letter, saya lupa ya namanya, kayaknya bukan motivational letter deh. Pas zaman saya itu namanya essay. Iya, tapi mirip Ise, sih. ise. Mm-mm. Essay yang 2000 kata mungkin. Contribution essay Iya, ya Bu ya kalau nggak salah namanya. betul. Iya, contribution essay. Halo, Contribution essay. Nabila. Itu contribution essay-nya berarti pada saat sebelum seleksi Bu ya? Sebelum seleksi pada saat administrasi dan lain-lain itu. Betul. Oh, bersamaan dengan ijazah kayak gitu-gitu ya. Mm-mm. Baik, berarti kalau misalkan kita rangkai dari awal, berarti apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang adalah make sure kalau misalkan uh, apa kita itu bahasa Inggrisnya sudah memenuhi syarat. Oh, Mhm. kita ini dulu Bu, kita cari tahu dulu mau sekolah kemana, itu dulu. Mau Mhm. dulu ya, mau dulu. Seperti kata Ibu tadi, mau dulu. Ya, kemauan besar, kemudian cari tempat sekolahnya dulu, mau lanjut sekolah kemana, baru kemudian dicek ke LPDP, apakah LPDP mengcover beasiswa untuk sekolah tersebut, untuk wilayah tersebut. Kemudian setelah itu eh, mencari tahu mengenai persyaratan bahasa. Betul. Persyaratan bahasa dari, karena kan setahu saya itu beda-beda ya Bu ya, tiap universitas ada yang 6,5, ada yang 7, ada yang 7,5, jadinya nggak ada kata gagal sebenarnya Bu ya. Betul. 5,5 pun lolos sebenarnya kalau misalkan Betul. universitas dan beasiswanya memenuhi. Oke, kemudian setelah oh nih 6,5 nih universitasnya dan LPDP. Kalau LPDP berapa Bu ininya? 6 kayaknya sekarang. Hai Surya JB. Kayaknya Oke, minimal. oke. Tapi kalau yang em, santri itu 5,5 masuk. Yang anak berprestasi, apa sih istilahnya, beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi itu 5,5. Kayak begitu juga dengan beasiswa afirmasi. Jadi beda program. Jadi carilah program yang Ya, cari programnya dulu. Oke, cari cocok. programnya dulu. Jodoh. Nah, kalau kalian bingung cari jodoh, mungkin yang kamu suka tidak diciptakan buat kamu gitu. Jadi kamu harus cari yang kriterianya masuk ke kamu. Ya kayak gitu lah. Anunya ya, apa tuh namanya, bahasanya tuh kayak apa sih? Apa namanya? Mix and match, bukan mix and match, apa sih itu, analogi ya, analoginya. Nah, kita sesuaikan dulu program yang sesuai dengan kita, dengan posisi kita. Kalau kita dosen, kita ambil dosen. Kalau kita afirmasi dan lain-lain, sesuai dengan menunya itu tadi. Kemudian mempersiapkan persyaratan bahasa. Terus itu mantengin websitenya dengan rutin, karena pastinya kayaknya programnya pasti dinamis ya Bu ya, tiap tahun mungkin ada program tambahan, syarat tambahan, atau yang ada syarat yang dikurangi juga. Terus itu untuk contribution IC pakai bahasa Indonesia Bu ya, atau bahasa Inggris? Inggris. Kalau luar negeri Inggris. Oh, kalau luar negeri Inggris, oke. Mungkin itu kalau seperti saya yang bermasalah untuk menulis-nulis hal-hal seperti itu bisa direferensi dari sekarang, cari referensinya dari sekarang. Kemudian sehingga pada saat nanti udah mendaftar LPDP itu sudah siap gitu Bu ya, Mhm. semuanya. Oke, kemudian kita daftar, kita seleksi. Seleksinya itu Ibu ada persiapan khusus nggak tuh Bu untuk seleksi kemampuan dasarnya tuh? Saya beli buku yang kumpulan soal PNS waktu itu, dan itu lumayan sih, lumayan nolong. Iya ya. Oh, ada saya tuh Bu banyak numpuk buat kemarin tuh. Buat yang kemarin. Terus itu kan kalau tidak ada LOE, daftar LPDP ada tes skolastik. Nah, ini nih Bu, saya nggak tahu nih yang tes skolastik. Kak, itu tips-tips biar Saya bisa. nggak lupa, mohon maaf. Skolastik itu yang mana ya? Saya lupa. Skolastik yang Tes mana? skolastik biar lulus tes skolastik tuh gimana Kak? Eh, Tuh, eh, tes skolastik. Tes skolastik tuh apa Bu? Jangan-jangan yang kemampuan dasar itu tadi?
Kamu aja kali yang tes skolastik, saya kok enggak ya rasa-rasanya. Lupa deh saya. Atau nanti deh Yusril kita iniin apa kita kalau ada mahasiswa nanya saya refer ke Yusril. Dulu Yusril ini sudah lulus S2 di Amerika. Jadi mungkin kalau ada yang nanya skolastik itu apa nanti tanya Yusril karena saya lupa gitu. Mohon maaf. Ini emak-emak udah kepala penuh dengan target dan deadlines. Atau mungkin per tahun beda kali Bu ya. Kali. Tapi kemarin ini Mas Rian tuh cerita ternyata dia juga ada tes skolastik gitu. Walau dia dalam negeri tapi dia ada tes skolastiknya katanya. Tapi saya nggak ngerti juga sih Bu tes skolastik itu apa. Wah ini perlu dicari tahu lagi nih. Oh iya benar. Nah terus Nanti ya. SKD setelah SKD apa seleksi kompetensi bidang, seleksi bidang itu tadi seleksi dasar yang isinya itu psikologi, bahasa Inggris, matematika. Kemudian setelah itu lulus langsung interview Bu ya? Atau saya iya proses sederhana. langsung interview. Oke, langsung interview. Interviewnya itu meliputi beberapa hal mengenai bidang, kesiapan mental, psikologis dan lain-lain. Nah, setelah itu apa lagi tuh Bu? Udah tinggal tunggu pengumuman. Halo, itu adik saya tuh Marianti. Halo Ibu Dwi. Itu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman ada yang mau tanya? Iya nih, oh ini ada Mbak Ranis, Bu, ada Mbak Ranis. Ini dosen juga Bu, dosen muda juga di di Unram. Kopi. Mana dia? Iya, ini yang ini. Hai Mbak Ranis, yuk nanya yuk. Ada lagi nggak yang mau nanya Ini, nih, mumpung. Saya tahu kadang-kadang perjalanan melamar beasiswa itu bukan cuma soal seberapa pintar, bukan soal seberapa jago kita nulis dan sebagainya. Kadang-kadang itu soal motivasi. Maksudnya gagal sekali, aduh kayaknya saya nggak capable deh buat ini. Saya dulu juga gitu, diketawain sama teman-teman waktu saya susah banget nemuin universitas yang nerima saya. Karena alhamdulillah ya teman-teman, jadi hukum ini memang requirement-nya tinggi banget. Jadi kita itu sama susahnya nembus sekolah hukum itu seperti nembus sekolah kedokteran kalau di luar negeri. Jadi sebergensi itu sekolah hukum. Iya. Orang tuh, jadi orang pikir, apa kamu hukum, pasti kamu pintar banget. Padahal, oh tentu tidak. Padahal biasa aja gitu. Artinya kadang-kadang ini soal motivasi teman-teman. Kalau teman-teman maksud saya adalah kalau teman-teman butuh motivasi, maksud saya bisa jadi tim hore tuh. Kalau ada yang ibu kayaknya saya kurang jago deh atau saya kurang bagus lalalala, WA saya berikan Anda tausiah soal motivasi dari aku yang anak B aja ini bisa tembus Universitas 100 dunia. Jadi standar bawahnya saya selalu bilang standar bawahnya adalah saya. Jika saya bisa achieve itu harusnya mahasiswa pintar, mahasiswa hebat, anak fakultas hukum, anak Unra manapun juga pasti bisa gitu. Iya, Bu, Putri Bu, sehat-sehat Ibu katanya tuh. Pembimbingan saya waktu S1. Iya. Sekarang ini ada pertanyaan Bu, bagaimana tuh menjaga semangat dan memotivasi diri untuk terus berusaha menjaga semangat untuk melanjutkan studi lanjut doktoral katanya. Jadilah keras kepala. Jadi saya tidak pintar, tidak hebat, tapi saya keras kepala. Jadi once saya mau itu, maka goal saya jelas, saya harus selesaikan. Jadi begitu saya memulai sesuatu, saya tidak akan berhenti sampai itu selesai. Gitu. Berapa kali Bu kemarin ini daftar LPDP sampai keterima? 2 kali, alhamdulillah 2 kali. Yang pertama ini kan tapi enggak. Gimana Bu? Yang pertama itu tahun. Jadi saya pernah keterima Australia Awards tahun 2016, tapi saya mundur karena saya merasa kayaknya belum waktunya dibuat saya S3 waktu itu. Saya udah inferior duluan, takut duluan. Tapi normal buat semua orang saya pikir. Lalu saya daftar lagi satu kali tahun 2019 itu gagal padahal sudah sampai interview. Itu yang saya bilang karena saya terlalu banyak hafal manual, menjawab interview dengan dan sistematis. Baku. Itu yang bikin saya malah ketika ditanya saya mikir ini jawaban mana yang paling tepat ya untuk menjawab yang model pertanyaan. Saya diem jadinya gitu. Karena speechless, terlalu banyak mikirin jawaban yang paling tepat dan sistematis dan bikin saya kelihatan pinter yang mana nih gitu. Dan
akhirnya dari tim psikologinya tuh pasti akan berpikir oh dia nggak siap gitu ya gara-gara masih mencari-cari bukan fleksibel gitu menjawab sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Jadi kan LPDP itu 1 tahun ada 2 kali Bu ya? 1 Betul. tahun Dulu tuh LPDP ada 2 kali. tahun sekali pas saya. Nah 2019. kalau misalkan 1 tahun 2 kali itu kita bisa tes dua-duanya kan Bu ya? Langsung nggak lulus pertama, kedua langsung tes lagi gitu ya? Kayaknya bisa, tapi berhubung saya ngelamar ketika itu masih 1 kali. Mohon dicek aja di websitenya ya untuk lebih ya. Nanya-nanya award Soalnya yang belakangan. Saya tuh udah kayak mempersiapkan worst case gitu Bu. Belum udah motivasinya udah ini duluan turun duluan. Saya udah mempersiapkan kalau saya nggak keterima saya awal terus nanti akhir nyoba lagi deh gitu. Saking yang kayak saya pikir ini banget gitu. LPDP itu yang benar-benar strict, tapi setelah mendapatkan pencerahan dari Ibu nih, wah ternyata LPDP itu kalau misalkan kita LOE kayak tadi, LOE-nya kita belum pegang, apa segala macam, ternyata kita diberikan waktu untuk ini lagi gitu, nyari lagi. Berarti sebenarnya ada dong Bu ya, ini bisik-bisik sebenarnya Bu, sebenarnya ada dong Bu ya, ini apa kesempatan untuk nyoba di Belanda itu sendiri Bu, walaupun sebenarnya Bisa. kan 3 Bu ya, 3 Bu ya, 3 universitas kan. Bisa. Jadi tapi cek dulu universitas itu masuk listnya LPDP apa tidak. Ya. Setahu saya Utrecht sih masuk gitu ya. Utrecht yang besar-besar itu masuk. Selama dia 100-200 dunia rankingnya si universitas ini kayaknya dia masuk gitu. Memang LPDP tidak akan tulis bahwa kami itu fleksibel, kalian kalau udah keterima punya waktu sampai 1,5 tahun untuk nyari LOE, dia tidak tulis. Tapi begitu kita masuk jadi awardee itu kefleksibelannya masuk bisa gitu dipakai. Gitu. Untuk pemberangkatan Bu, setelah pemberangkatannya itu setelah berapa lama sih Bu? Pemberangkatan. Kalau yang awal nggak pegang LOE ya, tapi kalau dari awal pegang LOE mungkin sebulan setelah kita keterima jadi pengumuman LOE. Berangkat. Langsung ya. Terus kalau ini Bu, kalau misalkan belum dia kasih waktu extend berapa tahun tuh Bu? 1 tahun ya? 1 tahun apa? 1 tahun. Oh 1,5 tahun. Bahkan sampai 1,5 tahun. Buat nyari ya Bu ya. Tapi nggak bisa cross ya Bu ya. Oh sampai batuk-batuk. Terlalu bersemangat nih Bu. Berarti nggak bisa cross ya Bu ya dari dalam negeri ke luar negeri gitu. Misalnya udah keterima dalam negeri ke luar negeri nggak bisa ya? Itu yang nggak bisa. Pertanyaan bagus. Jadi kalau dari dalam ke luar sulit, yang saya tahu belum pernah ada kasus, tapi dari luar ke bisa. Oke deh. Kalau persyaratan IPK Bu ada nggak? Persyaratan IPK apa? Kayaknya nggak ada ya. Buktinya si anak 3,3 ini bisa tembus, berarti mestinya nggak ada ya. Untuk S3. Mana wapala ini bisa. Yang tukang ngebolang. Waktu kuliah, which is banyak membantu pergaulan daripada persekolahan waktu itu ya. Tapi sebenarnya kalau katanya Kak Rian, Bu, itu sebenarnya bersosialisasi itu membantu in soft skill development itu sendiri Bu, dibandingkan harus yang kupu-kupu apa segala macam gitu. Mungkin itu yang membangun kefleksibilitasan itu sendiri. Terus kalau ini Bu, satu lagi Bu, apa tuh judul penelitian, judul tesis, judul disertasi itu apakah dibutuhkan pada saat pendaftaran LPDP di awal yang administrasi itu? Betul, dibutuhkan. Termasuk proposal, mini proposal itu dibutuhkan dari awal. Proposal. Itu S3 ya. Okay. Jadi S2, kalau S2 luar negeri, itu hanya 1 tahun. Kalau di Inggris, S2 itu hanya 1 tahun. Dan dia tidak bikin tesis kayak kita di Indonesia. Sangat gampang banget lulus sekolah S2 di luar negeri. Ini sebenarnya ini bisik-bisik juga. Lebih mudah lulus sekolah luar negeri daripada di Indonesia. Beneran. Termasuk S3 juga. Sangat fleksibel. Sorry, maksudnya termasuk S3 itu menurut saya ya, bandingkan sama teman yang sedang S3 di Indonesia, struggle-nya itu Masya Allah. Saya salut sekali sama teman-teman yang sambil kerja. Karena santai banget kalau di luar. Nih, supervisornya itu banget gitu loh. Motivasi kita banget dan mengerti. Iya, betul. Nah, ini semakin
membara, wes. Ya, saling mendoakan aja Bu, semoga pada saat Ibu pulang nanti. Yes, amin. Ini nggak ada pertanyaan lagi sih Bu dari tadi terakhir Ini mengenai sampai ini. pagi. Tapi Silakan. karena ini nanti gimana Bu? Gimana Bu? Sesi kita Putus-putus sesi kita sampai jam 4 pagi. Jadi kalau mau nanya silakan. sampai jam 4 pagi. Ini kitanya Bu, ini hostnya yang nggak bisa Bu karena pagi-pagi Masya Allah teruslah menginspirasi ibu-ibu sehat Bu. Itu Bu Ranis, Mbak Ini Ranis. Ranis ya. Kamu belum follow Iya. aku, Ran. Follow me. Tuh Mbak Ranis. Harus follow dulu Mbak Ranis. Ya itu Bu, apa tuh namanya? Apa sih saya speechless nih jadinya nih karena sudah mendapatkan pencerahan apa segala macam. Oh ya, saya mau bilang tadi Bu, karena ini nanti sesi kita nih akan kita share melalui YouTube dan lain-lain. Mungkin nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut. Sekali lagi mungkin ini izin posting nomornya Ibu ya untuk itu tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai LPDP dan lain-lain. Mungkin ada teman-teman karena ini kan kita Senyum Desa ini kayaknya yang join kalau misalkan dari Senyum Desanya itu dari Lombok memang. Karena apa tuh namanya mungkin nanti yang approach juga akan dari Lombok itu sendiri gitu. Jadi encouraging to study abroad nih siapa yang ada question. Ini Ada suami pertanyaan ini bukan nih. Arya kan? Enggak ada. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Temen yang kayak gitu nih, dia di istri S3, dia apply S2, jadi mereka dua-dua dapat LA loh. Makanya dari tadi dia udah ngelambai-lambai Bu di samping saya nih gara-gara Ibu bilang S2 di luar negeri itu lebih gampang daripada dalam negeri. Dia udah lambai-lambai gitu kan tuh kan gitu. Lagian bisa ambil ini, bisa sambil kerja Mas. Lumayan loh, cuman bungkus-bungkus roti dapat 30 juta sebulan. Kapan lagi? Tuh, makanya. Tuh denger. Wah, ini harusnya menjadi sesi yang agak ya Bu ya private ya Bu. Ini karena 13 orang menonton kita nih. Yang lain itu ada nomor saya. Jadi nanti apa sih? Mbak Nini share nomor saya. Silakan dikontak saya. Even kalian cuma butuh motivasi, mungkin aku bisa menjadi tim hore buat motivasi ya. Karena ini memang kadang-kadang bukan soal seberapa pintar, tapi seberapa keras kepala gitu buat pintar, seberapa pintar. Iya sinyal. Iya. Sinyalnya Bu, bukan seberapa pintar tadi putus-putus Bu, bukan seberapa pintar tapi seberapa keras kepala, seberapa ngotot. Iya, itu dia. Quote of the day. Jadi sebenarnya sesi kita tuh terbatas 1 jam Bu. Karena saya juga baru tahu. Iya, karena bukan karena saya baru tahu kalau Instagram itu menerapkan seperti Zoom sekarang. Jadi 1 jam tuh dia akan putus tiba-tiba. Dan kita harus rejoin lagi. Nah, itu dia makanya saya mungkin mengefektifkan 1 jam juga. Iya. Untuk closing statement Bu, kira-kira apa nih? Ada closing statement nggak? Closing statement apa ya? Maksudnya keep on fire lah. Keep on fire. Dijaga semangatnya. Kalau gagal 1 kali, ingat ada yang gagal 7 kali dan masih semangat. Gitu aja. Gila, sampai 7 kali sih. Kalau saya udah nangis tuh kayak. Tapi baik Bu, kalau gitu kita tutup aja sebelum kita ditutup duluan sama Instagram lagi. Kita tutup aja. Terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktu nih di 1 jam yang sangat berharga di malam minggu ini, di minggu siang berarti ya, di minggu siang di tempat Ibu. Semoga studinya lancar Bu ya, dan doakan kami semua yang ada di sini bisa menyusul jejak cemerlang ibunda ini, ibunda hebat ini. Oke Bu, kami izin pamit undur diri ya Bu ya. Semoga sehat selalu. Semoga kita ketemu lagi Bu di kesempatan baik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Iya.